Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan pertemuan ketiga ini, saya akan menjelaskan tentang bab 3, pengantar makroekonomi, penentuan kegiatan ekonomi, pandangan klasik, Keynes, dan pendekatan masa kini. Baiklah, sebelum saya menyampaikan presentasi saya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Titin Sugiyarti dengan nomor NPM 2010112110002 dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bung Hatta. Universitas Bung Hatta berdiri pada 20 April 1981 di bawah Yayasan Pendidikan Wawasan Nusantara. Pada 1996 berganti nama menjadi Yayasan Pendidikan Bung Hatta dengan 3 kampus yang wilayahnya berbeda dan telah memiliki 8 fakultas dengan 13 jurusan. Dalam masa pandemi ini, Universitas Bung Hatta juga melaksanakan sistem kuliah online. Salah satunya adalah dengan mata kuliah makroekonomi yang dibimbing oleh Ibu dosen Helmawati, SE MSI. Beliau adalah dosen yang mampu mengampu dan membimbing mahasiswa dengan baik, serta banyak memotivasi mahasiswa untuk menjadi lebih baik, baik dalam bidang pelajaran ataupun dalam bidang organisasi. Pada bab ini, kita terlebih dahulu akan menerangkan perbedaan pendapat ahli-ahli ekonomi klasik. Ahli-ahli ekonomi klasik yang menulis pada masa Adam Smith tahun 1776 hingga pada masa Keynes tahun 1936. Aspek-aspek yang dibandingkan adalah: pertama, faktor yang menentukan suku bunga; kedua, faktor yang menentukan tingkat kegiatan ekonomi negara; dan ketiga, pandangan klasik mengenai operasi pasaran buruh dalam sistem pasaran bebas dan kritik Keynes ke atas pandangan ini. Menurut ahli-ahli ekonomi klasik, suku bunga ditentukan oleh keinginan masyarakat untuk melakukan penabungan dan keinginan para pengusaha untuk meminjam dana modal untuk melakukan investasi. Fleksibilitas suku bunga akan mewujudkan keadaan di mana jumlah tabungan yang diwujudkan dalam perekonomian pada ketika kesempatan kerja penuh dicapai adalah sama dengan investasi yang akan dilakukan para pengusaha. Kemungkinan bahwa pada kesempatan kerja penuh akan berlaku keadaan tabungan masyarakat akan sama dengan investasi para pengusaha menyebabkan ahli-ahli ekonomi klasik berkeyakinan supply creates its own demand, yang berarti dalam perekonomian tidak berlaku masalah kekurangan permintaan agregat. Walaupun terdapat kemungkinan kekurangan permintaan agregat dan pengangguran, keadaan ini hanya bersifat sementara. Mekanisme pasaran akan mengembalikan tingkat kegiatan ekonomi pada masa kesempatan kerja penuh karena wujudnya fleksibilitas suku bunga, tingkat upah, dan tingkat harga. Teori ekonomi klasik juga menerangkan bahwa fleksibilitas tingkat upah akan mewujudkan kesempatan kerja penuh. Apabila pada satu tingkat upah nominal tertentu terjadi pengangguran, akan berlaku penyesuaian dalam pasaran tenaga kerja. Tingkat upah akan turun dan permintaan tenaga kerja bertambah. Pada akhirnya, pada tingkat upah yang lebih rendah, permintaan dan penawaran tenaga kerja akan seimbang kembali, dan kesempatan kerja penuh tercapai kembali. Berdasarkan kepada keyakinan bahwa kesempatan kerja penuh akan selalu tercapai, ahli-ahli ekonomi klasik seterusnya berkeyakinan bahwa tingkat output negara atau pendapatan nasional ditentukan oleh kemampuan faktor-faktor produksi dalam suatu negara menghasilkan barang dan jasa.
Semakin besar kemampuan faktor-faktor produksi menghasilkan barang dan jasa, semakin besar pula pendapatan nasional yang diciptakan. Kemampuan suatu negara dalam menghasilkan pendapatan nasional dapat dinyatakan dengan menggunakan persamaan berikut. Y sama dengan F dikali K L R T, yang dimana K adalah jumlah modal yang tersedia, L adalah jumlah dan kualitas tenaga kerja, R adalah kekayaan alam dan sumber alam lain yang digunakan, T adalah tingkat teknologi. Berdasarkan pandangan klasik tersebut, Keynes mengkritik. Dalam mengkritik pandangan klasik, Keynes mengemukakan pandangan lain mengenai aspek yang dikritiknya. Kritik Keynes dan pandangannya yang berhubungan dengan kritik tersebut adalah: pertama, Keynes berpendapat bahwa tabungan bukan ditentukan oleh suku bunga, tetapi oleh tingkat pendapatan masyarakat. Makin tinggi pendapatan, makin tinggi pula tabungan. Yang kedua, Keynes berpendapat suku bunga bukan ditentukan oleh penawaran dana untuk tabungan dan permintaan dana untuk investasi. Menurut Keynes, suku bunga ditentukan oleh permintaan dan penawaran uang. Yang ketiga, menurut ahli-ahli ekonomi klasik, tingkat upah adalah fleksibel. Hal ini akan menjamin keadaan di mana permintaan tenaga kerja akan sama dengan penawaran tenaga kerja. Oleh sebab itu, kesempatan tenaga kerja penuh akan selalu berlaku. Menurut Keynes, tingkat upah tidak fleksibel. Walaupun terdapat banyak pengangguran, tingkat upah tidak akan turun dan pengangguran tetap terwujud. Keempat, menurut Keynes, pendapatan nasional bukan faktor-faktor produksi yang tersedia, tetapi oleh pengeluaran agregat atau AE. Pengeluaran agregat yang wujud dalam ekonomi selalu kurang dari pendapatan nasional potensial dan menyebabkan pengangguran tenaga kerja selalu terwujud. Berdasarkan kritik-kritiknya, Keynes selanjutnya mengemukakan suatu teori mengenai penentuan kegiatan ekonomi dan penentuan kesempatan kerja dan peranan uang dalam mempengaruhi kegiatan ekonomi. Pandangan ini diterangkan dalam buku The General Theory of Employment, Interest, and Money. Menurut pandangan Keynes, tingkat kegiatan ekonomi ditentukan oleh permintaan efektif, yaitu pengeluaran agregat yang akan wujud dalam suatu perekonomian dalam suatu waktu tertentu. Pengeluaran agregat dalam perekonomian dapat dibedakan kepada 4 komponen: konsumsi rumah tangga, investasi perusahaan, pengeluaran pemerintah, dan ekspor. Magnitud atau nilai pengeluaran dari keempat komponen pengeluaran agregat ini akan menentukan kegiatan perekonomian, kesempatan kerja, dan pendapatan nasional. Sejak penerbitan buku The General Theory, analisis makroekonomi semakin berkembang. Terdapat pemikiran-pemikiran baru yang mengkritik dan menyokong pandangan Keynes. Analisis yang berhubungan dengan makroekonomi sesudah Keynes dapat dibedakan kepada 4 pemikiran berikut. Pertama, golongan monetaris. Kedua, golongan ekspektasi rasional. Ketiga, golongan segi penawaran. Dan keempat, golongan Keynesian baru. Pandangan-pandangan baru tersebut sangat mempengaruhi analisis makroekonomi yang wujud sekarang ini. Pendekatan baru dalam analisis makroekonomi menggunakan grafik ADAS. Kurva AD dan kurva AS akan menentukan tingkat kegiatan ekonomi yang dicapai, pendapatan nasional yang diwujudkan, dan tingkat kesempatan kerja yang tercapai. Kurva permintaan agregat AD ditentukan oleh pengeluaran agregat AE.
dan keseimbangan permintaan dan penawaran uang. Sedangkan penawaran agregat AS menggambarkan jumlah barang yang akan diproduksi dan ditawarkan sektor perusahaan pada berbagai tingkat harga. Keseimbangan AD/AS atau keseimbangan makroekonomi akan menentukan pendapatan nasional yang dicapai dan tingkat harga yang berlaku. Baiklah, hanya inilah yang dapat saya presentasikan. Kesimpulan dari materi yang tadi adalah, ayolah kita belajar makroekonomi untuk memajukan perekonomian negara kita dari negara berkembang menjadi negara maju. Let's be a smart student and a good student. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.